Halo guys, di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat kompor lapangan. Tonton videonya sampai habis dan kita akan mulai dengan intro. Jadi, untuk membuat sebuah kompor lapangan, bahan yang kita perlukan tentunya adalah 2 kaleng minuman ringan. Kemudian spiritus. Alat-alat yang diperlukan adalah gunting dan pisau. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memotong sepertiga bagian dari kaleng minuman ringan. Ya, mungkin kalau ada barcode-nya, inilah saja jadi tanda supaya kita memotong bagian tersebut. Ya, kita akan potong. Nah, kita dari sini sudah bisa mulai dengan gunting. Baik, setelah kita memotong kaleng minuman ringan menjadi sepertiga bagian, tidak usah terlalu rapi, tidak masalah. Kemudian jangan buang bagian atas dari kaleng minuman ringan ini. Yang ini kita juga akan gunakan. Kita potong mungkin setengah bagian dari kaleng ini. Ya, gini caranya. Tidak dibuat, maka kompor akan sangat sulit untuk menyala dengan baik. Baik, sudah jadi. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan tentukan satu bagian akan menjadi yang atas dan satu bagian akan menjadi yang bawah. Nah, untuk bagian yang atas terlebih dahulu. Untuk membuat bagian yang atas, maka yang kita lakukan adalah melubangi bagian tengah dari kaleng ini. Nah, cukup besar dibuat. Lalu kemudian kita akan membuat beberapa lubang di bagian ini, ya, untuk menjadi tempat lain dari api keluar, ya, dari sini. Nah, sudah jadi sekitar 8 lubang untuk tempat api keluar lainnya selain daripada lubang yang utama. Bagian bawahnya akan kita gunting sedikit bagian dari yang atasnya. Ini adalah agar membuat bagian atasnya bisa dimasukkan ke atas dari bagian yang ini, ya, sehingga mereka akan bersatu. Buat saja yang banyak biar lebih gampang masuknya. Lalu bagian yang bawah ini kita akan masukkan potongan kaleng yang tadi sudah kita buat, ya, agak dikecilkan supaya ini jadi rongga bagi spiritus dan api untuk mengeluarkan api yang lebih baik. Nah, maka kita akan masukkan bagian yang atas, ya, ke bagian ini. Ya, ini agak kita rapikan sedikit, nah, supaya lurus. Nah, dari dalam kita bisa rapikan. Kita akan agak masukkan supaya dia lebih cocok. Nah,
Ya, ini dia sudah jadi kompornya. Nah, kita akan coba dengan spiritus. Jadi guys, kita akan isi kompornya dengan spiritus. Ya, jangan terlalu banyak, sebenarnya itu bahaya kalau tumpah-tumpah. Ya, sedang-sedang saja dulu. Sekarang saya sudah punya 3 kompor lapangan yang terbuat dari kaleng minuman ringan, dan sekarang kita akan coba hidupkan. Ya, hati-hati, jangan terlalu, ya tuh, menyeramkan ya. Ini sebenarnya sudah nyala, tapi mungkin karena terlalu terang maka cahayanya tidak kelihatan. Ya, bunyinya saja sudah seperti meledak begitu. Jadi saya himbau supaya hati-hati. Jangan, saya mau coba untuk memasak satu panci kecil air, ya, dan mau lihat berapa lama dia akan matang. Akan lebih mudah menyala karena ada bagian dari pinggir-pinggir itu. Nah, coba lihat, sudah tampak buih-buihnya ya, dan sebentar lagi dia akan mendidih. Sebenarnya bisa untuk memakai bagian atas juga, cuman lebih enak dan rapih menggunakan bagian yang bawah karena bagiannya rata ya, jadi dibentuknya lebih mudah. Sedangkan bagian yang atas lebih keras untuk dipotong ya. Ini bagian ini lebih keras dan lebih susah untuk dibentuk, tapi tetap saja sebenarnya bisa juga. Nah, kemudian kenapa harus pendek? Karena spiritus itu kan akan habis. Jadi kalau dia terlalu tinggi, maka ketika dia sudah mau habis spiritusnya, apinya akan turun ke bawah, akan sulit untuk keluar. Padahal kita butuhkan api yang lebih tinggi. Nah, posisi dari batu yang kita pasang untuk memasak ini saja sebenarnya terlalu tinggi, sehingga apinya jadi terlalu jauh ke panci ini. Nah, selain itu bisa juga tanpa harus punya bagian-bagian kecil-kecil atau lubang-lubang kecil dari kaleng ini, bisa langsung membentuk mangkuk mungkin ya, seperti memanjang begitu, tetapi tentunya akan lebih mudah rusak kalau dia kita bawa, dia akan penyok-penyok ya. Nah, saya sangat suka untuk memakai kompor lapangan seperti ini, dan tentunya karena lebih murah untuk didapatkan dibandingkan dengan kompor gas yang portable, yang kecil untuk dipakai camping. Itu mungkin jauh lebih mahal daripada ini. Sedangkan kalau gasnya sendiri saja sudah 20.000, ditambah dengan kompornya mungkin sekitar 60.000, jadi sekitar 80 ribuan ya, sehingga saya lebih tertarik untuk menggunakan ini. Dan apinya juga cukup besar, sehingga saya sangat suka untuk memakai kompor ini. Tapi resikonya adalah untuk memasak nasi akan lebih sulit memakai kompor ini karena apinya kita tidak bisa atur. Nah, perhatikan baik-baik, sudah mendidih airnya ya. Ya, ini sudah mendidih, dan perhitungan saya tadi membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mendidihkan air ini. Jadi cukup cepat. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mematikan kompor lapangan ini. Jadi guys, tentunya kita harus sangat berhati-hati untuk mematikan api, karena ini bisa membakar
kita ya, atau sekitar kita. Oleh karena itu lebih baik kalau memang belum pernah melakukannya, jangan. Dan saya biasanya untuk mematikan api justru menggunakan kain, ya kain basah lah, lebih aman. Nah, hal yang perlu kita ingat adalah bahwa api membutuhkan udara yang cukup. Itu berarti kalau dia tidak ada udara, maka dia akan mati. Oleh karena itu kita akan tutup semua rongga-rongganya dengan kain seperti ini. Ya, dia sudah mati. Nah, tidak ada lagi nyalanya. Oke, berarti misi kita sukses. Itu dia video pembuatan dari kompor lapangan. Jangan lupa buat subscribe channel saya dan tonton video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video lainnya.